Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bapak Abdul Nabi, Sarjana Agama, Guru Agama di Yayasan SMA Negeri 1 Padang, Sumatera Barat, mengucapkan selamat datang di gedung SMA Negeri 1 Padang, Jalan Jenderal Sudirman. Banyak yang beda ada. Sama beda ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, anak-anak yang bapak saya ini pada siang hari ini, ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita materi aspek akhlak, sebaiknya seperti biasa, mari kita awali pada siang hari ini dengan membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin acara doa pada siang hari ini. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Untuk mewujudkan nilai-nilai kebangsaan atau nilai-nilai nasionalis kepada anak bapak untuk dapat memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya, kami persilakan Pak anak bapak yang memimpinnya. Trina, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, apa? Ya, apa tahu? Hari ini kami sudah ya, dan sedikit mengantuk. Oke, apa yakin untuk pelajaran aspek ini dapat kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada rasa lelah, yakin sekali. Ya Pak. Ya, sebelum materi pelajaran aspek akhlak ini dengan judul cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, dia sum'ah, takabur dan hasad. Apa terlebih dahulu untuk mengabsen. Ya, dan juga apa yang di belakang tolong bersunya rapi, tertib. Oke, tidak ada lagi yang ketawa. Oke, apa pastikan tidak ada yang tidur, silakan. Ya, silakan. Tidak ada yang tidur. Oke, kamu absen dulu. Aisyah Aksya Rahmadanita, Hadir Pak. Andina Mariani, Hadir Pak. Anugerah Anissa, Juliana Yolanda, Intan Khairani, Hadir Pak. Kevin Raka Ranjidia, Hadir Pak. Ibi Dwi A, Hadir Pak. Muhammad Haikal Arif, Hadir Pak. Muhammad Rafi Yusra, Muhammad Taufik Hidayah, Hadir Pak. Mutia Raudatul Jannah, Mutiara Khairun Nisa, Hadir Pak. Naila Afra Nur Faiza, Hadir Pak. Naswa Marifi. Hadir? Mana orangnya? Putri Salwa Baby Saraya, Hadir. Radit Mahendra, Lihat Adityo Saputra, Nuri Fediani Matari, Salsa Ashura Elsa, Hadir Pak. Seti Fakren, Tahara Fahmalesa, Hadir Pak. Gio Mulia Rahman, Hadir Pak. Tri Sugesti Putra, Hadir Pak. Jihad Aini Sifa. Oke, terima kasih Anda semua. Artinya pada siang hari ini kamu hadir semua. Tepuk tangan. Baik. Judul materi kita pada siang hari ini bisa kamu lihat di layar infokus. Judulnya Masmumah dan cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, dia sum'at, takabur dan hasad. Sekarang pengen tanya, ya, ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan sikap hidup berfoya-foya? Ayo. Hah? Iya. Mengamur-amurkan uang. Jadi kita menang kaya, kita mengamurkan uang. Itu namanya sikap hidup foya-foya. Ria apa artinya ria? Hah? Ria apa artinya ria? Hah? Apa? Ria. Ria itu intinya adalah orang yang suka pamer. Baik pamer ibadah, pamer harta, pamer kekayaan lebih banyak. Itu termasuk dia. Artinya dia beribadah dan berbuat itu bukan karena Allah, tetapi mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Disebut dengan dia. Sum'ah, apa artinya sum'ah? Ada yang tahu sum'ah? Ya, ya Pak. Ya, silakan. Memberitahukan atau merengahkan amal ibadah yang dilakukan ulama lain yang berbeda. Ya, jadi sum'ah dan ria itu pendekatan pahamnya hampir berdekatan, ya kan? Jadi yang jelas intinya sama-sama Pak. Amin.
Kemudian takabur. Apa artinya takabur? Berarti ada yang pernah mendengar istilah takabur? Sikap membanggakan diri. Iya, sikap membanggakan diri. Jadi namanya intinya sombong. Jadi istilah namanya takabur, bahasa kita namanya sombong. Jadi kita tidak boleh takabur atau sombong. Yang selanjutnya hasad. Apa artinya hasad? Ya, iri dengki. Ya, hasad itu adalah sikap iri dengki. Artinya tidak senang, ya, tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sifat hasad. Baik, anak-anak semuanya, ya. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi tentang akhlak mazmumah dan cara menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad dan hasad, takabur dan hasad. Menjelaskan dulu ya. Jadi sudah kamu jawab semuanya benar. Artinya apa? Artinya kamu di rumah tadi sudah belajar materi yang berkaitan dengan akhlak mazmumah dan cara menghindarinya, termasuk sifat berfoya-foya, sikap ria, sum'ah, takabur, dan sifat hasad. Jadi kelima sifat ini, ya, ini memang dilarang di dalam agama Islam secara keseluruhan. Ya, dilarang dalam agama Islam secara keseluruhan. Jadi, Bapak jelaskan dulu satu persatu tentang masalah akhlak mazmumah. Apa yang pertama? Cara hidup berfoya-foya. Jadi kan sekarang ini kan sebuah tren, ya, tren kehidupan yang sudah mengalami sebuah penyakit yang ada di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Kenapa? Karena hidup berfoya-foya itu menunjukkan tentang status dan jati diri kita sendiri. Jadi orang yang hidupnya berfoya-foya itu, ya, kalau dilihat ukuran zaman sekarang ini itu menunjukkan status seseorang. Jadi kalau wabanset miskin, ya, itu tidak termasuk istilahnya sikap berfoya-foya. Jadi sikap berfoya-foya ini artinya adalah orang yang suka menghambur-hamburkan uang secara finansial hanya sekedar mengharapkan kesenangan yang bersifat sementara waktu. Ini contoh. Ayo seorang muslim, nah, kemarin ini baru memilih pakaian dengan harga 1 juta rupiah. Nah, baju itu masih bagus, ya. Kemudian muncul lagi merek yang baru dengan harga 1.500.000 rupiah. Dia beli lagi. Itu pun termasuk contoh konkret sikap hidup berfoya-foya. Yang kedua, sikap ria. Ini paling banyak nih. Apa takui? Kalau kalian menjadi menantu besok, nah, kemudian kalau sakral di minggu kalian, kalian rajin semayang. Tujuannya de menantu mereka rajin semayang. Dapat anak perempuan yang dapat menantu, ya kan? Aku rajin semayang. Itu namanya sikap ria. Artinya ibadah yang kita lakukan dan ibadah yang kita laksanakan itu tidak mengharapkan ridha Allah, tapi mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Padahal Al-Quran mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahud din. Tidaklah diciptakan manusia itu beribadah kecuali dalam keadaan ikhlas. Jadi lawan dia apa? Ikhlas. Nah, lawan dia itu adalah ikhlas. Yang selanjutnya, kalau Riyadhus Shalihin lebih dekat bersamanya maknanya. Langsung saja Bapak jelaskan tentang masalah takabur. Apa? Takabur. Apa artinya takabur itu bahasanya sombong? Apa artinya maksudnya? Sombong. Lai pernah kalian menjadi orang yang sombong? Lai pernah menjadi orang sombong? Tolong ceritakan sama Pak, apa contohnya orang sombong itu? Apa contohnya? Apa contohnya orang yang sombong itu? Memamerkan apa? Dia suka memamerkan Mas. hartanya. Apa lagi? Dan bisa contoh orang sombong. Memamerkan nilai. Memamerkan ibadah. Memamerkan nilai. Misalnya kalian dapat nilai tinggi, kalian ada lama, gitu kan? Itu namanya takabur sombong. Apa lagi? Memamerkan ibadahnya. Itu dia tadi. Ya, kalau takabur. Jadi takabur itu sombong. Dia merasa lebih daripada orang lain dan orang lain itu merasa rendah daripada dia. Jadi yang hebat itu inyo, yang cantik itu inyo, yang gagah itu inyo. Nah, ini contoh apa? Ya kan, dulu kalau anak Pak kan ada yang gagah, ada yang cantik Pak. Jadi yang cantik itu jangan sombong. Dia merasa waktu yang cantik kalau kau. Ayat ada yang gagah mulai dia, jangan merasa waktu yang gagah. Itu namanya takab. Jadi sombong Pak. Sombong. Nah, selanjutnya hasad. Itu bayangin. Apa? Hasad. Hasad sebagaimana yang kamu jawab tadi. Hasad itu adalah sikap yang ada di dalam dirinya, di dalam batinnya, ada sikap yang tersembunyi namanya iriati. Ada orang dapat nikmat, selalu mawas, tetanggawa, kawan-kawa. Nah, awak sakit hati. Awak ingin orang yang dapat rahmat Tuhan, yang dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah nilai awak. Kalau dapat nikmat orang itu capek hancurnya, capek dinanya awak itu namanya sikap iri hati. Jadi sikap berfoya-foya, sikap ria, sikap sum'a, sikap takabur, dan sikap hasad itu ada dampak negatif dan ada dampak positif. Contoh, saya bertanya, kalau berfoya-foya apa dampak negatifnya? Saya suka ngabur-ngabur uang, apa dampak negatifnya? Miskin. Apa? Membuat orang jadi miskin atau membuat orang menjadi melarat. Apa lagi? Tunjuk tangan. Apa lagi dampak negatifnya? Nampak nih pernah kalian menjadi orang tua? Orang yang sakit otaknya, kenapa? Salah satu penyebab orang yang sakit otak itu karena dia memiliki akhlak mazmumah, namanya sikap hidup berfoya-foya. Api ratonyo, tabakar ratonyo, kebakaran rumahnya, jantung dia langsung dia jatuh miskin, akhirnya dia depresi, akhirnya dia stres. Ujung-ujungnya dia masuk ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena orang tersebut terlalu mencintai kehidupan dunia dan lalai tentang kehidupan akhirat. Ini dapat negatif. Yang kedua apa lagi contohnya dampak negatif dengan sifat dia? Apa? Dampak negatif sifat dia apa? Ada yang bisa? Apa dampak negatif dari sifat dia? Dampak negatifnya itu
semua amal yang sudah kita kerjakan, semua amal yang sudah berbuat akan cuma. Artinya ibadah yang kita kerjakan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya riya. Jadi berarti kemudian kalau beribadah jangan sampai bersikap riya. Paham? Riya. Kemudian selanjutnya kita masalah takabur. Orang yang takabur itu bagaimana pergaulannya? Orang yang sombong tuh. Didekati atau dijauhi oleh teman-temannya? Pasti sudah dijauhi oleh teman-temannya. Jadi sikap takabur itu nampak negatifnya satu. Secara pribadi, ya orang akan benci kepadanya. Yang kedua, kalau secara habil minas hubungan dengan kemasyarakatan sesama manusia, dia akan dikucurkan dan didiskriminasikan oleh orang lain. Yang ketiga dia bisa merusak secara spiritual, ya, secara kesuanan yang berkaitan dengan sikap takabur. Yang keempat, hasad. Hasad. Apa contohnya? Apa nama negatifnya? Hasad coba. Ada yang bisa kan contoh konkretnya? Sifat hasad. Nama negatifnya apa sifat hasad? Orang yang ingin melihat nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nama negatifnya? Nah, bisa. Apa nama negatifnya? Iya bagus, akan terjadi keributan dalam dunia ibadahnya. Jadi anda semua, inilah materi tentang akhlak mazmumah yang Bapak sampaikan pada siang hari ini. Oke? Untuk lebih pahamnya, lebih mudahkan Bapak belajar kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini satu, ingat ya materi ini yang boleh Bapak sampaikan satu. Bagaimana kamu bisa menganalisa dan memahami konsep akhlak mazmumah ini dengan baik dan benar dan cara menghindarinya. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini bagaimana setiap peserta didik atau siswa itu bisa melakukan keseimbangan hidup antara dunia dengan akhirat. Yang ketiga, kita lebih percaya kepada kehidupan hakiki, yaitu kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena dunia ini dunia sementara waktu, sedangkan akhirat hidup selama-lamanya. Baik anak-anak semuanya, untuk lebih baiknya, lebih jelasnya tentang materi kita pada siang hari ini, kita coba kita berdiskusi. Ya, ini ada tugas. Ya, oke, silakan nanti. Oke. Oke, ini silakan kamu kerjakan kelompok 1. Ya, buat ini dikerjakan. Ya. Kelompok 3 jangan kerjakan diskusi kelompok kita ya. Kelompok 4.
Oke, hasil diskusi perkelompok ini Bapak kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan kamu membuat hasil diskusinya pada kolom yang sudah Bapak tulis. Ya, baca petunjuknya dengan benar, ya, pahami dengan baik, lalu tulis hasil kelompoknya. Bapak kasih sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan kerjakan. Oke, silakan ya. Main-main. Banyak aktif. Oke. Waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Oke. Sudah siap semua ya? Ya. Oke. Oke, Pak Tunjuk pastikan hasilnya. Oke, siap ya kelompok 5. Kelompok ini kemudian siap. Inilah. Oke. Sudah siap. Ya. Saya sudah siap. Siapa? Oke. Nah. Sebagai persentase, apabila sudah selesai hasil diskusinya per kelompok, silakan masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil kelompok masing-masingnya. Oke, silakan kelompok 1. Silakan bacakan hasil apanya, presentasi diskusinya. Silakan yang lain dengar. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Faidah sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang membahas tentang berfoya-foya. Hasil dari diskusi kami, berfoya-foya memiliki nilai negatif seperti bisa membuat kita terlalu sibuk mengurusi hal-hal duniawi, bisa membuat orang-orang melalaikan akhirat, bisa membuat kita boros dan tidak memiliki tabungan untuk kedepannya. Kemudian adapun cara menghindari sikap berfoya-foya seperti 1. Bergaya hidup sederhana, 2. Selalu bersyukur, 3. Membiasakan sedekah dan membantu orang lain, 4. Hanya membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya lihat dari kelompok 2, saya ingin bertanya, amal apa yang bisa mencegah tulang kita melakukan upaya? Amal apa yang bisa mencegah? Amalnya. Kita bisa bersedekah untuk menghindari sikap berfoya-foya tadi. Ada lagi yang lain? Ya, cukup. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 lagi, kelompok 2. Nomor 2. Ya, sekarang kelompok 2. Kelompok 2.
Presentasinya, rasakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Aditya Saputra dan kelompok 5. Saya akan membacakan diskusi kelompok kami. Kelompok kami mendiskusikan tentang Ria dan Sum'ah. Berikut adalah contoh-contoh nilai negatif dari Ria dan Sum'ah. Yang pertama adalah adanya ketidakpuasan dalam melakukan ibadah. Apabila kita ibadah tidak dipuji oleh seseorang, kita tidak akan merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Kedua, muncul rasa gelisah ketika akan melakukan amal kebaikan. Ketiga, mengurangi kepercayaan orang. Dan keempat adalah nilai pahalanya akan hilang atau rusak. Dan jika ada cara menghindari perbuatan Ria dan Sum'ah, ialah satu, meluruskan niat. Kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Ketiga, memperbanyak rasa syukur. Dan keempat, membiasakan hidup sederhana. Sekian diskusi dari kelompok saya. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya. Ingin bertanya, apa dampak Ria dan Sum'ah bagi manusia? Seperti yang saya sebutkan tadi, dampaknya terhadap manusia ialah mengurangi rasa kepercayaan dari orang lain. Apabila kita berbuat ria, orang lain akan susah percaya kepada kita karena kita melakukan hal tersebut hanya untuk mendapat pujian dari mereka. Yang kedua adalah nilai pahalanya hilang atau rusak. Apabila kita melakukan ibadah, kita membanggakan ibadah kita tersebut, maka pahalanya otomatis akan rusak ataupun hilang. Sekian. Adakah pertanyaan lain? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi yang kami bahas, yaitu tentang takabur. Takabur atau sombong adalah sikap membanggakan diri sendiri. Orang takabur kemudian akan melihat dirinya sendiri menjadi lebih besar dari orang lain, serta memandang dirinya lebih sempurna jika dibandingkan orang lain. Sifat takabur dibedakan menjadi dua. Satu, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Dua, seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan melebihi orang lain. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat takabur: satu, terlihat angkuh. Dua, selalu ingin menjatuhkan orang lain. Adapun nilai-nilai dari takabur ialah terhalang untuk mendapatkan kebenaran ayat-ayat Allah serta dibenci Allah Subhanahu wa taala. Cara menghindari sifat takabur: menjaga keseimbangan antara rasa percaya dan rendah hati, dan mengakui kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Adakah yang mau bertanya? Silakan, satu pertanyaan saja. Iya. Saya titip pada dari kelompok akan bertanya. Apa saja contoh takabur? Contoh takabur sering membicarakan hal. Misalnya nih, saya pasti bisa gitu, pasti bisa, tapi setelah melakukannya dia tidak bisa. Itu bisa dikatakan takabur. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, tepuk tangan. Kelompok 4 terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin, perkenalkan nama saya Rizky Putra. Saya mengikuti perwakilan dari kelompok 4 yang mendapat tugas mendiskusikan yang pertama itu tentang nilai-nilai negatif terhadap hasad. Adapun hasil diskusi kami adalah nilai-nilai hasad. Hasad adalah dalam bahasa yakni iri dan dengki. Adapun nilai-nilai negatifnya adalah yang pertama adalah kegelisahan atau perasaan tidak senang. Yang kedua, sulit mendapatkan teman, dan yang ketiga mendapatkan luka dan duka. Adapun cara untuk menghindari sikap hasad atau iri dengki tersebut, yakni ada 3 cara. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, yakin dengan ketentuan Allah. Dan yang ketiga, berlapang dada atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Untuk hasil diskusi kami mungkin sekian. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Mengapakah sifat hasad bisa timbul pada diri seseorang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Sifat hasad bisa timbul terhadap diri seseorang karena dia merasa bahwa dirinya tidak menerima dengan apa yang telah terjadi. Bisa saja dengan apa yang dimiliki orang lain, tapi dia tidak memilikinya, makanya timbul iri dan dengki tersebut. Dan tidak juga menerima kenyataan dari Allah, apa yang telah Allah berikan dia tidak menerimanya. Dan oleh karena itu, apa yang orang lain bisa miliki dan dia tidak miliki, itu akan timbul yang namanya rasa iri dan dengki. Bagaimana, Kok? Terima kasih sudah puas sama pertanyaan saudara. Oke, masih ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Baik, jika tidak ada pertanyaan yang lain, saya cukupkan. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak sangat pertama kali diskusi antar kelompok pada siang hari ini yang dilakukan oleh kelas IPA ini. Mudah-mudahan materi ini semakin dalam dan dapat memahami konsep demi konsep yang sudah Bapak sampaikan sebelum kelompok yang tampil masing-masing kelompok. Baik, Anda semuanya, silakan kumpulkan hasil diskusinya semuanya. Ya. Sekarang tugas berikutnya adalah tugas berikutnya ini LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kamu baca video dengan benar. Kamu cari video atau jurnalnya lalu kamu screenshot, lalu kamu buat sini sama centeng aja, kamu tulis. Artinya kamu sudah menyelesaikan. Paham ya? Oke, lakukan. Silakan kerja masing-masing. Nah, 1, 2, 5. Silakan baca petunjuknya dulu. Kemudian pahami yang kedua. Yang ketiga adalah instruksinya buat video atau jurnal. Ya, nanti masing-masing akhirnya Bapak cek saja ya. Apa yang sudah menyelesaikan videonya atau jurnal. Kamu screenshot nanti. Kemudian buat checklist nanti di lembar kerja peserta didik yang sifatnya tugas mandiri. Silakan kamu kerjakan.
Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan kerjakan 5 menit. Oke. Anak-anak semuanya, tugas mandiri yang baru Bapak serahkan Pak tugasan kepada kamu semua dalam bentuk video atau jurnal. Apakah sudah kamu selesaikan semuanya? Sudah. Coba angkat depannya. Pak. Oke, terima kasih. Ini kelompok 2, kelompok 3. Oke, terus. Kelompok 1. Oke, terima kasih banyak. Pak, sama-sama. Oke, kita sudah tekan. Oke, Anda semua. Materi tentang akhlak masnunah dan cara menghindarinya itu sudah Bapak jelaskan tadi. Sekarang ada materi-materi yang berkaitan dengan kata-kata yang bermakna. Ya, kata-kata yang bermakna ini adalah dari materi yang Bapak sampaikan tadi itu bahwasannya akhlak masnunah dan cara menghindarinya tentang sikap hidup berfoya-foya, dia sum'ah, takabur dan hasad itu adalah nilai-nilai yang sangat tercela di dalam agama Islam. Jadi kita harus bisa membiasakan akhlak mahmudah, artinya akhlak yang baik, dan kita biasakan meninggalkan akhlak yang buruk, dan kita ganti dengan akhlak yang baik. Jadi untuk membiasakan tentang materi ini, Bapak jangan mengharap sekali. Karena apa? Kalau sudah kita biasakan menghindari akhlak masnunah ini secara terus-menerus, barulah akan muncul kebiasaan akhlak mahmudah atau akhlak yang baik. Ada lagi pertanyaannya tentang akhlak masnunah ini? Sekarang Pak ingin tanya. Nah, apakah Anda pernah mengalami langsung tentang salah satu akhlak masnunah ini? Ada? Nah, Bapak sangat berharap sekali ya, di dalam pelajaran materi akhlak masnunah ini akan merusak hubungan manusia. 3 hal. 1, merusak secara pribadi. Artinya jiwa kita, psikologi kita tidak akan tenang. Yang kedua, habilun minanas. Artinya hubungan kita manusia itu akan mengalami kerusakan, akan muncul iri nanti. Ini akan banyak terjadi di tengah masyarakat. Yang ketiga, masalah spiritual, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita bersih. Artinya barulah komunikasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan dengan baik. Nah, jadi refleksi materi pertemuan kita pada siang hari ini. 1, akhlak masnunah memang adalah akhlak yang sangat tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenci oleh manusia. Yang kedua, orang yang memiliki akhlak masnunah seperti hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad, itu akan merugikan dirinya sendiri dan merugikan sampai dalam kehidupan masa yang akan datang atau kehidupan akhirat nanti. Jadi demikianlah materi yang Bapak sampaikan pada siang hari ini. Bapak berharap untuk materi selanjutnya tentang masalah asuransi bank dan sebagainya, tolong dibaca di rumah ya. Tolong dibaca bab berikutnya atau bab 4 tentang asuransi, kooperasi dan bank. Demikian saja, mari kita tutup.
Pembelajaran kita pada sore hari ini atau siang hari ini sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Siap-siap untuk pulang lagi, ketua siapkan untuk pulang. Untuk pulang. Siap, Dok. Doa